Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibrina Rizky dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudulkan Keselamatan Kerja di Laboratorium. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan memahami keselamatan kerja di laboratorium serta untuk menghindari terjadinya kecelakaan saat melakukan praktikum kimia dasar. Nah, karena sudah tahu tujuannya, langsung saja kita masuk ke perlengkapan dan peraturan di laboratorium. Sebelum memulai praktikum kimia di laboratorium, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memakai sepatu tertutup bertujuan untuk melindungi kaki kita dari tumpahan bahan kimia. Yang kedua, memakai jas laboratorium bertujuan untuk melindungi tubuh kita dari percikan bahan kimia. Yang ketiga, menggunakan kacamata khusus. Ini bertujuan manakala terdapat percobaan yang dapat membahayakan mata. Namun, jika kalian sudah memakai kacamata, tidak perlu lagi memakai kacamata khusus. Yang selanjutnya, melepaskan perhiasan sebelum memasuki laboratorium. Loh, Kak, kenapa harus dilepas? Karena dikhawatirkan unsur logam yang terdapat pada perhiasan bereaksi dengan bahan kimia. Selanjutnya, memakai sarung tangan untuk melindungi tangan kita manakala terdapat percobaan yang dapat membahayakan kulit. Selain aturan tersebut, ada beberapa peraturan lainnya yang harus kita patuhi. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, bertanggung jawab. Mematuhi instruksi baik lisan maupun tulisan. Membuang limbah dengan benar. Dilarang makan dan minum. Melaporkan kegiatan apapun kepada asisten labor, laboran, dan dosen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi simbol-simbol bahaya di laboratorium kimia. Bahaya bahan kimia dapat kita identifikasi dari gambar segi 4 National Fire Protection Association atau NFPA Hazard Identification System. NFPA adalah standar label kimia yang dapat mengidentifikasi risiko yang timbul dari bahaya bahan kimia dengan cepat dan mudah. Label ini berguna untuk menentukan peralatan khusus yang harus digunakan. Tampilan dari NFPA sendiri memiliki makna sendiri, di mana warna merah melambangkan mudah terbakar, warna biru melambangkan bahaya kesehatan, warna kuning melambangkan tingkat reaktivitas, dan warna putih melambangkan peringatan khusus. Angka pada gambar sini menentukan tingkat risikonya. Semakin besar angkanya, maka akan semakin tinggi pula risiko yang dapat ditimbulkan. Contohnya yaitu asam nitrat. Menurut GHS, ada 9 piktogram label bahan kimia. Yang pertama, eksplosif atau mudah meledak. Artinya, bahan kimia ini mudah meledak dengan adanya panas, percikan bunga api, gesekan, ataupun benturan. Contohnya yaitu asam sulfat pekat dengan konsentrasi 95% sampai 97%. Yang kedua, flammable atau potensi mudah terbakar. Artinya, bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah berpotensi mudah terbakar dengan api busan, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Contohnya, metanol, etanol, asam asetat glasial, dan toluena. Yang ketiga, korosif. Artinya, bahan yang bersifat korosif dapat membuat logam berkarat, merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan kulit menjadi gatal-gatal, membuat kulit mengelupas. Contohnya yaitu hidrogen peroksida 30%, asam sulfat pekat, dan juga asam asetat glasial. Yang keempat yaitu oxidizing atau pengoksidasi. Artinya, bahan kimia bersifat pengoksidasi. Contohnya yaitu asam nitrat 65%, atau yang memiliki konsentrasi 65%. Yang kelima, compressed gas atau gas dengan tekanan tinggi. Artinya,
Gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Contohnya, gas yang terdapat pada perpipaan, yaitu contohnya gas CO2, gas nitrogen, dan gas helium. Yang keenam yaitu toksik atau beracun. Dapat menyebabkan kematian atau sakit serius apabila tertelan atau terhirup. Contohnya yaitu metanol. Nah, selanjutnya yaitu iritan atau iritasi. Artinya, bahan ini dapat menyebabkan iritasi, contohnya HCl pekat yang berkonsentrasi 37%, kemudian larutan amonia dan toluena. Yang kedelapan yaitu health hazard atau bahaya bagi kesehatan, artinya zat pencampuran yang memiliki berbagai efek toksik pada organ tertentu atau pada efek berbahaya kronis. Contohnya yaitu hidrogen peroksida dengan konsentrasi 30%. Selanjutnya yaitu kegiatan selesai praktikum. Selesai menggunakan alat, bersihkan tempat kita bekerja dengan kain lap ataupun tisu dan gunakan alkohol jika diperlukan. Kemudian buang tisu tadi pada tempat sampah dan kemudian lepaskan sarung tangan dengan benar dan buang pada tempat sampah. Kemudian lepaskan masker dengan benar lalu buang juga pada tempat sampah. Kemudian cuci semua alat yang harus dibersihkan dan kembalikan ke tempatnya dengan benar. Selanjutnya yaitu petunjuk umum untuk menangani buangan sampah. Yang pertama, fine chemicals hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau pembuangan sampah jika tidak bereaksi dengan air. Yang kedua yaitu larutan basah. Sebelum dibuang, larutan basah harus dinetralkan terlebih dahulu. Yang ketiga, larutan asam. Sebelum dibuang, larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai ketentuan laboratorium. Yang keempat, pelarut. Pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah yang tidak mengandung halogen. Yang kelima, bahan mengandung merkuri. Pembuangan bahan yang satu ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Yang keenam, bahan radioaktif. Sampah ini memerlukan penanganan khusus. Yang ketujuh, air pembilas. Untuk air pembilas sendiri harus bebas dari merkuri, sianida, amoniak, minyak, lemak, dan lain-lain. Selanjutnya, masuk ke materi penanganan terkena asam. Yang pertama, jika terkena tangan. Apabila cairan atau larutan asam tumpah ke tangan, yang harus kita lakukan yaitu membersihkan tangan tadi dengan air mengalir selama 10-20 menit, kemudian siram tangan dengan larutan Na2CO3, kemudian bilas kembali dengan air mengalir, dan keringkan tangan dengan tisu maupun kain lap. Yang kedua, jika terkena mulut atau masuk ke mulut, segera pergi ke aliran air dan segera kumur-kumur. Yang ketiga, jika terkena mata, usahakan jangan dikucuk dan langsung pergi ke aliran air, kemudian siram selama kurang lebih 15 menit. Jika terjadi kebakaran di laboratorium, kita bisa menggunakan APAR. Terus cara penggunaannya bagaimana, Kak? Cara penggunaannya yaitu tarik untuk membuka kunci pengaman, arahkan dan semprotkan ke sumber api, tekan kuil lalu semprotkan menyapu kanan kiri, jangan terputus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung APAR dalam posisi tegak. Jaga jarak kita dengan api, pastikan aman dengan jarak minimal 2 meter. Perhatikan arah angin. Setelah selesai menggunakan APAR, isi ulang tabung dan kembalikan ke tempat. Dan yang terakhir, penempatan APAR. Usahakan untuk penempatan APAR yaitu di tempat yang mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari langsung, tidak lembab. Kemudian letakkan APAR setinggi 125 cm dari dasar lantai. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Salah
dan apabila terdapat kesalahan pada penyampaian materinya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.